Ada juga yang mengatakan kalau di dalam boneka itu ada rohnya, kerasukan. Mungkin matinya nggak wajar. Tunggu dulu, stop. Ada yang mau lewat. Kita mau merekomendasikan ke kalian sebuah game yang seru, cukup simple, tapi di sini kalian bisa dapat money. Loh bang, tapi aku nggak pakai Android. Aku pakainya iPhone. Aku pakai iOS. Wah, orang kaya loh. Tenang aja, nggak usah khawatir. Karena game ini juga tersedia di App Store. App Store-nya Apple atau iOS. Dan nama gamenya adalah Knife Dash. Kita bilang sekali lagi, game ini tersedia di Google Play Store dan juga di App Store. Bisa diinstal dan dimainkan bagi kalian yang pengguna Android maupun iPhone. Nah, di sini berhubung kita pakainya Android, jadi langsung kita unduh aja via Google Play Store. Langsung aja kalian klik link yang ada di deskripsi di bawah. Seperti biasanya setelah kalian install, jangan lupa kalian kasih bintang 5-nya dan juga ulasan. Wow, keren! Terus udah gitu langsung aja kalian buka app-nya dan mainkan. Ini dia game Knife Dash. Tunggu. Sebelum itu jangan lupa masukin kode undangan kita yang ada di deskripsi di bawah, biar kalian bisa mendapatkan bonus tambahan. Lumayan kan bonus tambahan dari kita lagi. Widih. Udah kita mainkan, jangan dipelototin aja. Yuk. Nah, mainnya nggak susah-susah banget kok, cuma sepele, gampang kan. Di situ ada kayu tuh, gelondongan kayu bulat yang muter-muter dan ada pisaunya. Di sini tugas kalian adalah menguncal-uncalkan, mengarahkan pisau hijaunya ke kayu itu agar jadi hancur. Kalau udah berhasil terpecahkan, maka kalian akan langsung dapat bonusnya berupa saldo PayPal. Widih, kita dapat tambahan berapa tuh? 0,47 dolar. Wih, lumayan kan? Lumayan. Berubah jadi diamonds ya itunya, kayunya. Ya coba kita mainin. Amazing. Kita dapat bonus saldo Google Play lagi dan dapat diamond tambahan sebanyak 557 diamond. Usahakan di sini agar pisau hijau kalian itu nggak mengenai pisau-pisau yang lain yang udah tertancap di kayu, karena itu akan mental dan kalian nggak dapat bonus. Dan selain itu juga kalian bisa upgrade pisau kalian biar lebih joss, biar damage-nya lebih kerasa. Gampang banget, kalian tinggal klik di menu bagian kiri yang ada gambar pisaunya di kotak-kotak hijau itu. Ada berbagai macam pilihan pisau-pisau yang bervariasi. Kalian bisa mengunlock pisau-pisaunya dengan syarat kalian harus mengumpulkan diamond sebanyak-banyaknya. Wih, coba. Ngaca ya? Ngaca. Wih, kita berhasil membuka satu varian senjata yang baru. Dan jika kalian udah berhasil mengumpulkan bonus diamond dan juga duitnya, kalian bisa langsung tukarkan di menu kanan atas yang ada gambar diamond dan juga logo dolarnya. Kalian bisa tap salah satunya. Di sini kalian bisa tukarkan bonus diamond kalian dengan berbagai macam rewards. Terus cash kalian atau duit kalian bisa ditukarkan dengan saldo PayPal minimal 5 dolar. Dan kalian juga bisa redeem bonus diamond kalian dengan duit. Kalau udah terkumpul banyak, kalian tinggal klik redeemnya yang kuning-kuning itu. Dan jika saldo Google Play kalian udah terkumpul banyak minimal 100 dolar, kalian bisa langsung tukarkan di menu exchange sama di kanan atas yang ada logo Google Play-nya, kalian tap aja. Dan yang terakhir, jika kalian udah berhasil mengumpulkan saldo PayPal yang banyak, kalian bisa langsung tukarkan di menu yang ada gambar logo PayPal-nya. Nah, gampang banget kan? Langsung aja kalian install game Knife Dash dan jangan lupa juga masukin kode undangan kita yang ada di deskripsi di bawah biar kalian dapat bonus tambahan. Ingat, game ini tersedia di Google Play Store untuk pengguna Android dan juga di App Store khusus kalian pengguna iPhone atau iOS. Langsung download, mainkan, dan dapatkan bonusnya. Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor. yang tentunya berhubungan dengan hantu. Nah oke guys, kembali lagi dengan kita di Another Spooky Night. Di spesial zona horor kali ini, seperti biasanya kita akan membahas lagi sesuatu yang mengerikan, yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding.
Aku bukan boneka. Nah, ngomongin tentang yang boneka-bonekaan, di video kali ini kita akan membahas tentang boneka. Boneka yang akan kita bahas di video kali ini bukan sembarang boneka, melainkan boneka yang crispy. Nah, pastinya sebagian dari kalian, terutama anak-anak cewek, itu suka mengkoleksi boneka. Kalian pajang di lemari atau di tempat tidur kalian, atau bahkan ada satu boneka paling kesayangan kalian yang kalian ajak tidur di tempat tidur kalian. Tapi biasanya anak cewek itu kan identiknya dengan boneka kayak boneka-boneka Barbie. Pernah lihat kan? Pernah. Kan belum pernah. Kan yang kamu lihat boneka yang lain, boneka jenglot. Tapi ya mungkin juga ada beberapa anak cowok yang juga suka mengkoleksi boneka. Pastinya ada lah, ya kan? Aku loh, nggak apa-apa kok. Tapi gimana jadinya jika boneka-boneka yang kalian koleksi itu, boneka-boneka kesayangan kalian, tiba-tiba pada suatu malam ada gerak-gerik mencurigakan? Wih, serem. Mungkin seperti matanya kedip-kedip Wah, sendiri, gerak sendiri. ya, gerak-gerak, atau bahkan memanggil-manggil namamu. Waduh. Wah, kan kamu punya adik cewek tau? Punya boneka kan? Punya. Mas, hati-hati aja loh. Kan kita sama-sama nggak tahu ya. Pas kita tidur, boneka kita melakukan gerak-gerik. Kan kita merem. Siapa tahu boneka itu malam-malam terbangun mengawasi kamu. Ya intinya pas kalian tidur, boneka kalian itu bangun. Kalian tidur, dia bangun. Pas kalian lihat ke langit-langit, boneka kalian udah di atas itu. Wih. Kayak boneka Annabelle itu. Wah. Nah, mengenai tentang boneka yang kita bicarakan itu tadi, boneka yang akan kita bahas pada video kali ini tuh nggak yang bergerak sendiri atau menghantui pemiliknya atau digerak-gerakkan oleh sesuatu yang nggak kasat mata yang seolah-olah itu meneror kalian. Tapi boneka yang satu ini gimana ya? Dia bisa bertumbuh dalam artian menua. Dia bisa jadi tua. Masa beneran ada sih boneka yang bisa menua? Nggak percaya kan? Sulit untuk masuk di akal. Hah? Bohong itu. Daripada kalian ngomong gitu, mending kita cari tahu bareng-bareng. Tapi ya balik lagi, terlepas nyata atau enggak, asli atau palsu, ini semua tergantung kalian. Balik lagi ke diri kita masing-masing. Kamu boleh percaya dan juga enggak dilarang untuk enggak percaya. Eits, bagi kamu yang enggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Anak kecil atau biasanya anak perempuan biasanya sangat suka sekali bermain boneka. Tapi ya jangan boneka jelangkung juga. Boneka itu pun ada dalam berbagai bentuk seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, tokoh animasi, dan bahkan ada juga yang berbentuk seperti manusia. Ya kayak boneka Barbie itu tadi atau boneka Susan. Seperti yang kita tahu, kalau kita melihat boneka, kesan pertama itu adalah lucu. Kecuali boneka jelangkung ya serem. Seperti yang kita bilang tadi, selain untuk mainan, boneka ini juga bisa untuk dipajang atau pajangan. Misalnya di ruang tamu, di kamar, dan lain-lainnya. Dan kalian-kalian yang sekarang udah dewasa, terutama cewek-cewek yang dulunya suka memajang boneka atau mempunyai boneka kesayangan selama bertahun-tahun, sekarang pasti udah kalian simpan rapat-rapat di gudang, atau bahkan dibuang atau dilowakkan atau diwariskan ke adik-adik kalian, atau mungkin bahkan ada yang masih mempertahankan, masih dipajang di kamar. Tapi kan boneka-boneka yang di gudang itu udah rusak, udah usang. Ya namanya aja juga boneka, benda pasti bisa rusak. Apalagi bertahun-tahun kita main-mainin kan pasti ya ujung-ujungnya bisa rusak. Karena boneka itu sendiri kan terbuatnya dari kain dan juga plastik. Jadi ya wajar aja kalau permukaan boneka itu bisa usang dan juga rusak. Usut punya usut, boneka yang akan kita bicarakan di video kali ini itu boneka lama, tapi bukannya rusak, bukannya usang, bukannya letak, namun kulitnya ini bisa keriput, menua, layaknya orang yang udah berumur atau tua. Kok ada ya? Misteri boneka yang menua. Boneka seharusnya hancur saat rusak dan rapuh. Saat boneka rusak, mereka dapat berubah menjadi bentuk yang menakutkan. Matanya yang keluar, rahang yang jatuh, dada yang
hancur, dan lain sebagainya. Kalian tahu lah boneka rusak itu kayak apa. Tapi biasanya itu terkesannya malah creepy ya kalau boneka rusak. Apalagi boneka Barbie atau boneka Susami itu. Di sini ada boneka yang udah lama nggak dimainkan. Bukannya rusak tapi justru malah berkeriput seperti manusia yang menginjak usia tua. Sebenarnya inilah yang paling mengerikan dari potongan artistik dari sebuah benda mati yang bernama boneka. Nah, di sini ada sebuah boneka yang sempat dijual di situs eBay. Dan boneka yang dijual itu bukanlah boneka yang seperti kita lihat pada umumnya. Jadi boneka ini bukan boneka biasa BBB. Dan bukan juga boneka yang seperti kalian bayangkan. Usut punya usut, boneka tersebut menyimpan kisah yang sangat-sangat creepy, yang mana itu enggak dapat dibandingkan dengan kisah manapun. Beneran nggak lo? Jangan sombong lo. Semua itu dimulai ketika ada sebuah keluarga yang mana mereka membeli sebuah boneka untuk putri tercintanya. Seperti layaknya anak kecil seumurannya, si anak kecil itu, sang putri, bermain bersama dengan bonekanya dengan sangat senang dan antusias. Tapi ya namanya juga anak-anak, pasti dia tumbuh menjadi dewasa. Dan lama-kelamaan juga meninggalkan mainan-mainannya di masa kecilnya. Termasuk juga boneka yang udah dibelikannya oleh ayah ibunya itu tadi. Karena anak kecil itu tadi udah dewasa, dia udah nggak memainkan boneka itu lagi. Dan akhirnya harus menyimpan boneka kesayangannya di loteng rumah mereka. Ya pokoknya kalau bule-bule itu di negara-negara barat itu biasanya gudang mereka itu ada di loteng. Di atas itu yang ada segitiga-segitiganya itu dibuat gudang biasanya. Kalau kalian lihat beberapa film-film kan gitu toh biasanya. Termasuk Home Alone kan gitu kan? Home Alone juga gitu biasanya. Tapi kalau kita salah benerin aja di bawah. Di sini nggak ada keterangan siapa keluarga yang telah membeli boneka itu tadi di situs eBay. Ada identitasnya ya dia, kayak dirahasiakan, disembunyikan gitu. Dan mungkin sebagian kalian pun juga bertanya-tanya. Semua itu bukan tanpa alasan. Itu adalah permintaan mereka. Mereka menginginkan keberadaan informasi tentang mereka itu harus dirahasiakan. Jadi mereka meminta, wes rahasia no, jangan diumbar-umbar. Tapi yang jelas boneka itu tadi udah terkunci dan juga terlupakan di gudang loteng selama bertahun-tahun lamanya. Seiring berjalannya waktu, 11 tahun kemudian, penghuni di rumah itu memutuskan untuk merapihkan dan membersihkan loteng mereka. Jadi bener ya, selama itu 11 tahun nggak pernah ke loteng. Iya, ditok nih wah. Ditok nih wah. Itu kak ada penunggunya gimana? Wah, ini di Indonesia udah angker. Saat mereka sampai di loteng dan ingin berniat membersihkan gudang yang ada di loteng tersebut, tiba-tiba sesuatu yang sangat mengejutkan telah mereka temukan. Mereka menemukan sebuah boneka yang enggak biasa. Menemukan boneka yang berkeriput. Ini kok aku kaget ini. Siapa? Nggak pelenggang gitu ya? Layaknya seperti manusia yang bertambah tua, kulit dan bahkan matanya tampak seperti kondisi manusia saat mereka tua. Bener-bener kayak manusia yang udah tua. Dan hal itulah yang membuat keluarga itu sangat-sangat ketakutan. Pada awalnya mereka enggak mampu mengenali boneka tersebut. Keluarga itu sangat-sangat terkejut dengan apa yang telah mereka temukan. Tapi saat mereka melihat pakaian dari boneka itu, mereka baru mengenalinya sebagai sosok boneka anak kecil yang dulu mereka belikan untuk putri mereka. Tapi kenapa mereka enggak sampai mengenali boneka ini? Pangleng, ini bonekanya siapa? Kok tua gini? Ya karena bonekanya itu wujudnya udah beda banget, sangat-sangat berbanding terbalik jauh dengan apa yang dulu mereka beli dari eBay. Boneka itu terlihat keriput dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi sekujur tubuhnya itu semuanya mulai berkeriput. Pemilik asli yang merasa ketakutan akhirnya memberikan boneka tersebut kepada keluarga yang baru. Biar kayak netok ya. Ya mau gimana lagi? Tapi keluarga yang dikasih itu tadi akhirnya menjual lagi boneka tersebut ke orang lain dengan nilai yang fantastis. Intinya dijual mahal karena tahu itu bonekanya enggak biasa.
Berbagai tanggapan banyak sekali diungkapkan untuk sosok boneka aneh tersebut, baik yang positif maupun negatif. Nah, kalau orang-orang yang mikir, yang pinter, ilmuwan gitu kan pasti mikirnya secara ilmiah ya. Mereka mengatakan, ada sebagian orang yang mengatakan kalau boneka itu mengalami proses pembusukan, bukannya dari bahan non-organik ya. Kok membusuk? Lu kira batang? Namun para ahli tahu, boneka seharusnya hancur saat rusak dan rapuh, bukan mengerut seperti mumi. Wah, serem no kak mumi. Untung aku nggak boneka. Aldo, deng. Tapi ada juga orang-orang yang meyakini, nggak sedikit orang yang meyakini bahwa boneka itu berhantu dan kerasukan. Pasti kalau orang Indonesia mikirnya gitu ya, kebanyakan pasti dihubung-hubungkan dengan yang goib-goib, mistis-mistis. Dan juga roh yang merasukinya membawa perubahan pada boneka ini secara supernatural. Tapi ada juga yang menyangkalnya, menyebut bahwa semua itu hanyalah tipuan. Walaupun satu hal yang menjadi pertanyaan, untuk apa membuat tipuan sepanjang ini jika enggak memberikan apapun kepada mereka? Maksudnya keluarga itu tadi. Keluarga itu bikin cerita yang aneh-aneh padahal mereka kan ngasih boneka itu gratis ke keluarga lain secara gratis, secara cuma-cuma. Mereka nggak mengambil keuntungan dari boneka itu. Malahan yang mengambil keuntungan itu adalah keluarga yang kedua yang dikasih oleh keluarga pertama itu tadi. Jadi ya intinya mereka nggak mendapatkan keuntungan sepeser pun. Kayak nitok ngono ae. Untuk sementara ini, satu-satunya keterangan yang dapat diperoleh adalah dari seorang penyidik paranormal dan pemburu hantu terkenal yang bernama Jim Eaton, tulisannya Jim Eaton, yang mana ia sangat populer, sangat terkenal karena buku karangan kisah menakutkan karyanya yang diberi judul Ghost on Film. Ghost Caut on Film, hantu tertangkap di dalam sebuah film. Nah, Mas John tadi mengklaim memiliki pengalaman langsung saat melihat dan menangani boneka yang menua itu tadi. Sampai saat ini, misteri dari boneka tua tersebut masih belum bisa terungkap. Dan karena itulah boneka tua ini masih menyimpan teka-teki yang sangat misterius. Dan selain itu juga di sini ada beberapa pendapat yang diungkapkan oleh orang-orang mengenai boneka yang menua itu tadi, boneka yang tumbuh jadi tua. Sayangnya di sini nggak ada namanya ya, bonekanya itu apa gitu. Yang pertama, di sini ada orang yang berpendapat kalau boneka itu pure rusak. Cuma rusak aja karena udah lama enggak dimainin. Tapi juga ada sebagian orang yang menganggap pendapat boneka yang rusak ini itu enggak masuk akal. Boneka yang rusak itu menurut mereka enggak masuk akal. Bukan tanpa alasan, soalnya boneka itu rusaknya bukan rapuh ataupun patah, tapi malah mengerut seperti manusia. Jadi masih utuh, enggak rusak sama sekali. Maksudnya enggak ada tugel-tugelnya, enggak ada robek-robeknya. Berarti bener-bener keriput gini kan? Keriput doang. Wah, seperti manusia gitu loh. Gimana yang jelasinnya? Kalau kita nggak lihat sendiri gitu nggak bakalan percaya sih. Tapi aku bisa kok membayangkan. Wah, ya kan? seru ya. Kedua, ada juga yang mengatakan kalau di dalam boneka itu ada rohnya, kerasukan, yang mana roh tersebut nggak rela untuk meninggal. Jadi arwah yang penasaran gitu. Mungkin matinya nggak wajar, nggak dikubur secara formal, tapi udahlah. Jadi ya lama-kelamaan roh yang menempati boneka itu tadi lama-lama menjadi tua. Emang gitu ya? Sulit dinalar. Ketiga, terakhir ada orang yang mengatakan bahwa boneka itu dibawa ke dukun. Emang di luar sana ada dukun ya? Sekti no? Diceritakan bahwa orang tersebut minta ke dukun supaya orang tersebut enggak bertambah menjadi tua. Jadi sebagai perantaranya, sebagai penggantinya, Mbah tolong aku biar awet muda. Ini tuaku tolong dibuang dong di gua ke boneka ini aja ya. Nanti biar bonekanya ini aja yang tambah tua. Bisa ya? Bisa ya? Wah, amazing. Jadi penasaran mantranya kayak apa ya? Wah, ini. Nah, karena boneka tersebut menjadi penggantinya, akhirnya ya yang jadi tua boneka itu, bukan orang yang kedukun tadi yang meminta menjadi awet muda. Jadi kelinci percobaan.
Main blow-on. Main blow-on itu kan komik tai lalat itu kan, main blow-on. Ya, ngerti dah. Ngerti aku mau tuh. Nah oke guys, itu tadi dia kisah tentang boneka yang menjadi tua atau boneka yang menua. Ada yang bilang boneka tersebut dirasuki roh, ada juga yang bilang boneka itu udah lama, udah nggak terurus jadi berbentuk seperti itu. Dan juga ada yang mengatakan kalau dulunya ada orang yang sengaja ke dukun untuk ingin awet muda tapi dilampiaskan ke boneka itu tadi. Tapi gimana menurut kalian? Apakah itu bener-bener menua? Menua karena roh atau mungkin menua karena udah usang, udah lama? Ya semuanya kembali ke diri kita masing-masing mau percaya atau enggak. Tapi berhubungan dengan boneka itu tadi, apakah mungkin kalian mempunyai cerita-cerita mistis mengenai boneka-boneka yang udah kalian simpan selama bertahun-tahun atau kalian pajang, atau sekarang yang masih menyimpan boneka atau memiliki boneka kesayangan? Kalian bisa share cerita kalian mengenai boneka kalian di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada zona horor kali ini mengenai boneka creepy yang bisa menua. Jika kalian suka video ini, please klik like, share video ini, dan yang paling penting adalah subscribe channel Barsilizon agar kalian bisa mendapatkan updatean video-video terbaru lainnya dari kita yang kita upload setiap hari Senin dan Kamis, yang tentunya adalah video-video horor. Klik juga ikon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notifikasi atau pemberitahuan kalian. Follow juga Instagram kita @barsilizon. Dan ingat, mungkin aja ketika kalian menonton video ini sendirian, boneka-boneka yang kalian koleksi mungkin aja bisa mengawasi di belakang kalian, atau bahkan ikut menonton video ini di samping kalian. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan bagi kalian yang punya ide-ide menarik lainnya yang creepy-creepy, tentunya kalian bisa langsung aja kirimkan ide kalian ke DM Instagram kita @barsilizon, atau langsung aja kalian bisa komen di bawah. Coklek itu dicoklekin kucing kok. Terima kasih udah menonton video ini. Terima kasih buat support kalian semua. Thank you dan bye.